Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Jero Balian Hiler. Apa kabar nih? Kayaknya lama tak jumpa ya. Maaf, saya sibuk sekali. Sibuk pengobatan dari pagi sampai malam, ya, setengah namanya juga ngayah ya, melayani itu artinya adalah melakukan sesuatu bagi orang yang datang, kan begitu. Swastiastu, Dokar Jaya Variasi, Ikomang Sama Jaya, salam rahayu muali. Mumpung santai nih, selesai pengobatan, agak sulit jadinya bisa menyapa saudara-saudaraku tercinta dimanapun kalian berada. Semoga suara saya terdengar ya. Semoga suara tiang terdengar jelas ya. Apa kabar saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Astungkare. Sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan ya, hidup itu begitu indah, hidup itu begitu nyata. Jika kita mau menikmatinya dan jika kita mau menerima kenyataannya. Kebanyakan dari kita adalah sibuk mengeluh, sibuk menyalahkan diri sendiri, sibuk mencari masalah, sibuk berkutat dalam masalah, kan gitu. Inge Dok Kardo. Inge Pak Kardo Jaya. Lagi asik ngobrol, baterainya yang di Lampung habis. Rajang sore muali, saudara tiang sukita kita. Intinya mari saling menyapa walau lewat medsos ya. Walau lewat medsos kita saling menyapa. Mohon doanya juga, semoga dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan umat saya juga diberikan kekuatan, restu dan juga kesehatan. Ampura sambil jalan ya. Buat saudara-saudaraku yang mungkin nanti mau ada yang ditanyakan ya, bisa. Mau ada yang ditanyakan boleh ya, baik seputaran solusi hidup, masalah yang tak kunjung dapat jalan keluarnya, penyakit tak kunjung sembuh, baik itu otot kaku, penyakit dalam, penyakit luar. Ya, indahnya kita berbagi ya. Om Swastiastu, Saudarin tiang Rebeka Adek Rahajang sore mewali, semoga selalu diberkati. Doa tiang selalu menyertaimu adikku ya. Tetap semangat ya. Sekali lagi sambil jalan saya mengundang semeton-semeton tiang yang mau berinteraksi, ingin bertukar pikiran, ingin istilahnya ya berbagilah
Setidaknya di saat Anda bertanya, banyak teman-teman yang lain yang ikut mendengar gitu. Dengan ada yang bertanya, ada yang mendengar, istilahnya terjadilah give and take, memberi dan menerima kayak gitu. Sambil jalan yang sedikit bercerita. Hari ini ada semeton dari Busung Biu lah yang datang berobat. Swastiastu, Kade Ardiasa, salam hormat lan salam rahayu muali. Kebetulan mertua tiang kan di Busung Biu. Tadi ada yang datang ke sini diantar sama Haji. Ya, lumayan sih sakitnya, lumayan parah. Jalannya sudah miring dan tidak kuat duduk lama. Salam rahayu. Terus pengobatannya pun gayanya miring. Pengobatannya gayanya miring. Jadi saya ambil pelan-pelan, bertahap. Astungkare sudah bisa tertawa lah. Sudah bisa jalan lurus. Katanya 3 hari menderita. Astungkare Swecan Widi, beliau sudah terbebas ya. Belum 100% bebas sih. Karena di pengobatan tiang itu wajib 3 kali pengobatan. Jadi apalagi saraf kejepit ya. Tadi beliau itu ada saraf kejepit, ada pergeseran pinggul, tulang pinggul yang bergeser. Baru saya pegang, oh ini pergeseran tulang pinggul. Ya butuh waktu juga. Kebetulan tadi juga beliau pasiennya yang terakhir ya, saya beri extra time. Astungkare yang waktu tadi baru datang gilempah ya. Aduh. Jadi itu masalah otot kaku, saraf kejepit, tangan tidak bisa naik, itu sudah biasa saya lakukan ya. Sudah biasa tiang menangani yang begitu-begitu. Cuma tergantung lagi kepada masalahnya, barang baru apa barang lama gitu. Kalau barang baru walaupun butuh proses, tetap lebih mudah lah mengembalikan daripada barang lama ya. Kayak pasien dia yang kemarin tuh, karena dia main bulu tangkis terlalu lama, dia main bulu tangkis akhirnya tidak bisa bergerak bagus tangannya. Tapi sekarang sudah mulai pengobatan kedua. Cuma tiang bilang ini tidak boleh dilakukan langsung pengobatan ekstrim karena barang lama, harus bertahap ya. Tidak seperti ngapak tabir, bahkan mancing ikan aja di laut harus dibawa pulang dulu, dimasak dulu kan gitu ya. Ini barusan ada yang nanya saya lewat messenger ya, Pak Jero, apa obat mah? Sekali lagi saudaraku, dimanapun kalian berada, mah atau asam lambung itu obatnya simpel, asal diobati dulu pemicunya. Tidak semudah itu. Kalau Pak Jero apa obat asam lambung? Ini tidak akan sembuh. Kenapa?
Karena kalau asam lambung itu biasanya orang itu yang sudah sakit, jiwanya yang sakit. Makanya siapapun pasien saya yang asam lambung yang datang, pasti jiwanya dulu saya sembuhin. Kalau sudah jiwanya disembuhin, baru bisa nyembuhin raganya. Makanya banyak terjadi kasus asam lambungnya nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena jarang ada yang paham bahwa yang asam lambung itu penyebabnya adalah jiwanya yang sakit, teman-teman ya. Sekali lagi, jiwanya yang sakit, bukan sakit jiwa. Beda lagi. Kalau sudah jiwanya yang sakit, ya jiwanya harus saya sembuhkan dulu. Gimana Pak Jero caranya mendeteksi jika seseorang jiwanya sakit? Ya saya pegangin aja, tak 5 detik saya tahu, oh jiwamu yang sakit. Jiwanya saya obati dulu, baru bisa mengobati asam lambungnya ya. Buat teman-teman dia yang bertanya di Messenger ya. Yang bertanya tentang obat asam lambung ya, atau mah. Sambil jalan teman-teman, yang minum dulu ya. Susu Anlin cocok untuk orang tua seperti saya. Umur sudah 43 ya, harus jaga kondisi. Ayo, kalau ada yang mau tanya lagi seputaran sakit jantung boleh, diabetes boleh, sakit apa aja boleh, yang mau tanya silakan. Swastiastu Yogi Bali Gili Ampuro Tiang Tan Presiden nyarengin kondangan santukan mewah pisan makin tiang keluar rumah betegul tiang itu. Niki kan cocok untuk bayi Niki. Kita nyoman jero niki tiang medue adik misan kekalih lumpuh. Memek dididik ane cerikan apun ten mersidayang bangun. Ane siki kari mersidayang kekes. Sampun bertahun sakitnya. Bapak taler patah sampun almarhum. Kok parah begini ya. Om Swastiastu, kita nyoman yang turut prihatin ya atas sakit yang menimpa adik misan Pak Nyoman ya. Lumpuh kedua-duanya kan ya. Dua-duanya lumpuh dan ada lagi yang lain yang lumpuh. Dari bapaknya lumpuh, berarti ada genetik. Genetik berarti ada masalah. Biasanya pada otaknya. Ada ketidak maksimalan pertumbuhan otak ya. Jadi bisa juga karena gen, sama seperti asma karena gen, sama seperti diabetes karena genetik ya. Mungkin juga ini terjadi kepada adik misan. Dan bisa juga karena faktor makanan ya. Faktor makanan karena mereka satu keluarga sama-sama suka makan manis ya, kencing manis. Mungkin makanannya kekurangan kalsium ya, jadinya seperti nike. Jadi harus tiang pelajari dulu dia kerjaannya apa, sakitnya dari umur berapa.
dan gejala awalnya seperti apa nih ke kita susah nih ke di yang jabarkan di sini karena itu penyakitnya tidak umum kan ya. Satu, itu penyakit tidak umum. Dua, itu memang perlu yang namanya tiang cek dulu. Kalau seumpamanya datang ke tiang cek dulu organ-organnya, penyumbatannya. Kalau boleh saya tahu Pak Nyoman, kita awalnya sakit seperti apa? Apakah lumpuh layuh? Apa demam dulu? Atau pernah jatuh? Atau pernah kena stroke? Atau bagaimana? Nah ini dulu perlu tiang ketahui dulu. Jadi agar tidak memberikan jawaban yang kadang tak sesuai dengan kenyataan begitu. Jadi susah Pak Nyoman kita susah untuk yang menjelaskan. Jadi saya harus tahu dulu riwayat pasien itu ya. Seperti yang bilang tadi, apakah dia pernah jatuh, pernah kecelakaan, atau pernah sakit keras. Tuh. Ampura Pak Nyoman kita. Apalagi ini menyangkut lumpuh, menyangkut saraf ya. Jadi harus detail dulu. Apa mungkin contoh nih. Contoh keluarga itu tinggal berdekatan dengan putet ya, atau tegangan arus tinggi, atau di bawah arus tegangan tinggi, bisa juga menyebabkan keluarga itu terkena bencana itu. Jadi semua bahkan tata letak geografis tempat tinggalnya pun harus dipelajari. Jadi Nike Pak Nyoman, ampun Tiang tidak bisa menjawab secara gamblang di sini karena Tiang butuh seluruh gambarannya ya. Seperti yang bilang tadi, sakitnya sudah berapa lama, awalnya sakitnya gimana. Mula-mula di kita rayu. Ari putra nak kalem. Swastiastu Tiang mendakian masalah jodoh. Umur Tiang ampun 30 tahun belum ada tanda-tanda jodoh yang datang. Apa kira-kira penyebabnya? Apakah belum waktunya? Mohon sedikit pencerahannya. Swastiastu Ari putra nak kalem. Jodoh ya. Jodoh itu ada di tanganmu. Jodoh itu adalah pilihanmu. Dan Tuhan hanya memberikan restu dan juga menyediakan jodoh setiap orang. Cuman, nah ini perlu dicatat ya saudaraku semua. Cuman dalam perjodohan perkawinan itu manusia terbagi menjadi 3 untuk jodoh itu. Menikah di usia dini, menikah karena nafsu, atau menikah karena dipaksa. Jadi biasanya otak manusia yang di bawah umur 25 tahun masih dia menikah karena nafsu. Kebanyakan. Tetapi hati-hati, jika umur Anda sudah 29 mau memasuki kepala 3, otak Anda akan mulai waras. Di saat otak manusia sudah mulai waras, di saat otak manusia sudah mulai terbentuk sempurna, dewasa, maka dia semuanya akan dipikirkan secara matang. Sehingga menghambat terjadinya pernikahan semeton. Begitu Ari putra nak kalem.
Jadi bukan karena si jodohmu tidak ada, tetapi karena kamu sudah mulai memikirkan semuanya. Contoh begini, yen nganten lah pana apa bang amah pana ke? Apa kasih makan anaknya? Nanti nganten istri mau dikasih makan apa? Jadi otaknya sudah sempurna dia. Akhirnya dia takut menikah. Nah, tetapi di saat umurnya di bawah 25 tahun, yang mereka miliki hanya nafsu, nganten, paman, ya kan? Yang ada di otaknya hanya gini aja yang ada di otaknya. Jadi tidak mikirin yang lain. Jadi itu Hari Putra Anak Kalem. Jadi bukan berarti jodoh Anda tidak ada, tetapi karena pemikiran Anda sudah matang, jadi ini ke Hari Putra Anak Kalem ya. Jadi yang menyebabkan seseorang di atas di umur 30 tahun tidak dapat jodoh bukan karena tidak ada jodohnya, tapi karena berlebihan berpikir. Akhirnya takut. Berlebihan berpikir ya. Jadi itu yang menyebabkan orang-orang yang sudah masuk kepala tiga kadang-kadang sampai akhirnya nganten. Itu kita nggih suksma jero kalau awalnya nikah tiang tenuning karena tiang tinggal ring Denpasar. Lumpuhnya kira-kira umur di atas 20, ampun belasan tahun sakitnya jero suksma. Nggih suksma itu udah seperti yang bilang tadi, semua harus jelas. Umpamanya dia pernah ke dokter, yang harus bisa melihat dulu kisahnya dia seperti apa. Dan dalam hidup ini yang penting kita berusaha melakukan sebuah perjuangan. Lumpuh, kalau kita jalan pasti, kalau kita berobat ada peluang namanya. Tapi kalau kita diam artinya kita sudah nyerah dalam segala penyakit apapun. Kalau kita diam berarti kita sudah menyerah dengan keadaan. Tapi kalau kita berjuang masih ada kemungkinan untuk sembuh. Nggih. Niki kita ampura niki. Kriantara putu swastiastu nengah misne swastiastu. Suksma sebenarnya yang sudah bertanya ya. Jadi untuk yang tadi menanyakan masalah jodoh, intinya itu aja. Jangan terlalu banyak memilih, jangan terlalu dipikirkan. Semua cukup dijalani, dinikmati, disyukuri. Itu. Kalau orang lain saja bisa, kenapa kita tidak? Gitu ya. Memang susah kalau sudah kepala tiga itu ya. Kalau sudah manusia kepala tiga, otaknya sudah wayah, dia akan susah sekali untuk menerima. Apalagi yang namanya pernikahan. Karena otaknya sudah wayah. Pikirannya bukan nafsu lagi, tapi benar-benar menata semuanya. Tapi kalau terus ingin menata yang ngalan tuanya. Nah. Ya, silakan yang mau bertanya lagi masalah apapun. Akan saya jawab semampu saya, apapun pertanyaannya. Kalau ada yang bertanya gini, Pak Jero orangnya sakti ya gitu ya. Tidak. Betul sekali kata-kata orang yang komen-komen tentang saya. Saya hanya manusia yang kosong. Makanya saya tidak pernah marah ya. Dibilang balian udu, saya tidak marah. Dibilang
Apapun saya tidak akan pernah marah, karena memang saya tidak tahu apa-apa. Saya kosong, saya belas. Om Swastiastu, Inyoman Wijana. Swastiastu Pak Jero, medue sesak napas kira-kira penaping nggih solusinya. Sesak napas biasanya terjadi akibat banyak faktor ya. Satu, bisa karena alergi. Dua, karena ada penyumbatan di dada, di leher, di punggung, di kaki. Bisa juga karena akibat daripada asam lambungnya naik ke paru-paru. Bisa juga akibat karena efek tensinya tinggi. Jadi hati-hati, ini yang mana penyebabnya nih. Karena terjadi peradangan juga bisa menyebabkan sesak. Alergi juga bikin sesak. Asam lambung juga bikin sesak. Tensi tinggi juga bikin sesak napas. Nah, pertanyaannya ini yang mana? Karena beda obatnya nih. Beda obatnya. Jadi jangan macam-macam langsung beli obat di apotek, obat sesak napas. Kenali dulu penyebabnya apa. Sama dengan asam lambung, penyebabnya apa. Jadi banyak sekali ada yang bertanya dan dijawab seenaknya, semaunya dia. Malah kasihan, nanti membahayakan orang yang sakit ya. Itu Pak Nyoman Wijana. Saya ingin tahu dulu, tensi Anda berapa? Anda sesak saat apa? Siang, sore, malam? Apa tak memandang waktu? Berapa lama Anda udah sesak? Jadi apakah semenjak corona ini baru sesak? Nah, ini saya ingin tahu dulu ya. Pak Nyoman Wijana, coba jelaskan ke saya tensinya Anda berapa ya, gula darahnya berapa. Jadi baru bisa saya dapat gambaran ini. Kalau sekedar sesak gitu aja, hati-hati. Karena sesak itu pemicunya banyak, penyebabnya banyak. Jika salah minum obat, akibatnya fatal. Ampura Jero, karena genetik. Inyoman Wijana. Kalau karena genetik, cepat datang ya. Cepat datang ke tempat yang cek. Bisa kok itu diobati. Nanti tiang cek, tiang bongkar di mana yang lemah, di mana ada penyumbatan, tiang bongkar. Setidaknya agar antibodi Anda, agar organ tubuh Anda bekerja normal ya. Walaupun genetik sekalipun masih bisa ya. Jangan mau menderita dalam hidup. Selalu ada solusi. Karena semua hal itu bisa diperbaiki jika kita mau gitu. Intinya jika kita mau. Kalau kita mau rumah kita bersih, ya kita harus mau menyapu. Kalau kita tidak mau menyapu, ya tidak akan bersih-bersih. Tuh. Rumah juga sama. Rumah warisan Pak Jero. Walaupun rumah warisan, kalau Anda ingin rumah itu metingkat, jadilah metingkat. Jika ada keinginan, maka berproseslah. Jadi itu untuk Pak Nyoman Wijana. Jadi tadi sudah ada yang nanya sesak napas ya. Kalau sesak napas karena genetik, tentu saja ada organ yang lemah. Nanti Astungkaris setelah saya cek dan diberikan ramuan, setidaknya ada jalan menuju sembuh gitu ya.
Oke, sahabat yang sami-sami, ring sejebak jagat Bali. Mungkin ada lagi yang mau bertanya-tanya seputar apapun, silakan. Gede Putra Widana, Swastiastu Pak Jero yang mau konsultasi masalah keturunan. Om Swastiastu, inggih. Apa yang tiang bisa bantu niki? Karena kalau masalah keturunan, ingin punya keturunan, belum punya keturunan, itu faktornya banyak ya. Baik itu yang perempuan bermasalah, yang laki-laki bermasalah, atau memang karena karma ya. Jadi ada banyak faktor. Satu, karena yang laki-laki bermasalah. Dua, yang perempuan bermasalah. Tiga, ada karena karma, ada hukuman. Biasanya kalau yang biasa yang cek ya, biasanya kebanyakan yang cowok yang egois. Yang cowok yang egois, nggak mau diperiksa ke dokter, akhirnya saya yang cek, ketahuan spermanya encer, ketahuan. Atau ada masalah di prostat ya, ketahuan. Atau mungkin yang cewek juga reproduksinya bermasalah, akan ketahuan. Jadi sebaiknya jika ada masalah keturunan ya, karena ini sifatnya ya bisa dibilang sensitif ya. Inggih Hari Putra Anak Kalam, rahayu. Jadi karena ini sifatnya sedikit gimana ya, kalau masalah keturunan lu sensitif lah ya. Intinya kalau yang mungkin burungnya mulai loyo, ampun 5 tahun tiang medui rabi, tiang ampun boleh ke dokter tapi dibilang semuanya normal. Aduh, iya paham. Normal itu kategori ya, kategori bahasa yang tidak baku ya. Normal itu kan belum berarti sempurna. Nah nanti kalau datang ke tiang, nanti tiang cek apakah ada masalah di pikirannya, apakah ada penyumbatan di aliran spermanya. Nanti kalau saya cek langsung dengan tangan saya ini, baru tiang bisa tahu. Walaupun dua-duanya normal, tapi kalau jiwanya sakit, nah ini lagi. Kalau jiwanya sakit, telurnya juga jadi tidak normal, gitu ya. Jadi gitu semeton. Jadi bahasa normal itu sifatnya masih tidak baku. Normal bukan berarti sempurna ya. Kalau mau coba tiang cek dulu. Suami istri datang, saya cek. Setidaknya di dokter sudah nyoba. Setelah saya cek ternyata ketemu sesuatu. Apalagi depresinya itu saya hilangin dulu ya. Depresinya bisa hilangin. Kalau sudah pikiran kena, sama kayak orang membawa mobil ya, sudah pikirannya kemana-mana bisa nabrak, benar nggak? Jadi nggih Pak Juru semua penjelasannya sungkar segera polisi tanggil. Nggih rahayu. Intinya itu aja. Tetap berusaha, jangan saling menyalahkan. Ya. Astungkare hanya dengan sentuhan tangan saya ini tiang bisa mendeteksi jika ada sesuatu. Jadi seperti itu, Semedon. Siapa lagi yang mau bertanya jangan sungkan-sungkan ya. Yang mengundang Semedon Sami untuk bertanya, kita bertukar pikiran lah. Bukan tiang merasa pintar, tidak. Tiang tidak tahu apa-apa, walaupun tahu sedikit, yang sedikit inilah ingin tiang bagikan.
Jadi Pak Gede Putra Widana, jangan saling menyalahkan dengan istri ya, jangan juga menyalahkan keadaan, karena semua butuh proses gitu ya. Oh ya, mungkin sambil jalan saya akan sedikit menjelaskan ya. Proses pengobatan saya seperti apa gitu kan ya. Jadi pengobatan saya itu pure menggunakan kekuatan taksu ya. Astungkara. Jadi yang itu menggunakan kekuatan taksu, energi spiritual, energi alam yang dikombinasikan dengan akupresur dan juga pijatan tradisional. Pemberian obat herbal yaitu yang rempah-rempah dan juga memberikan air yang sudah didoakan. Yang juga memberikan bimbingan ya, yang juga memberikan bimbingan bagi mereka-mereka yang memang membutuhkan bimbingan. Yang juga mengobati orang-orang yang depresi atau bisa dibilang sakit jiwanya. Jiwanya sakit dalam kebingungan, dalam kemarahan, dalam kebibangan, dalam keputusasaan. Banyak beban, itu namanya depresi ya. Depresi itu bukan gila. Ingat, depresi itu bukan gila. Ciri-ciri orang depresi. Adi Ari Putra Nakalam. Malik yang mendaken, saya ingin belajar meditasi jika ada waktu, tetapi saya belum bisa fokus untuk mendapatkan ketenangan, mohon tuntunannya. Om Swastiastu, Ari Putra Nakalam. Meditasi, ketenangan. Semua pertanyaannya bagus sekali. Jadi dalam meditasi itu tidak harus membutuhkan ketenangan. Sekali lagi, dalam meditasi itu tidak harus membutuhkan ketenangan. Walaupun kita harus tenang ya. Bagaimana caranya mendapatkan ketenangan? Nah, oke, saya jawab satu-satu dulu ya. Jadi dalam meditasi itu kita hanya perlu kembali kepada napas bayi. Sekali lagi, jika kita ingin meditasi, belajar dulu bernapas seperti bayi. Karena apapun hidup dan mati itu adanya di napas. Jadi jika sudah bisa fokus di napas, maka akan terjadi kekosongan pikiran, akan terjadi juga ketenangan. Jadi elingang Adiputra Nakalam, belajar fokus di napas saja, tak usah pakai mantra. Contoh ini ya, nih, kalau napasnya 20 cm, ya 20 cm semuanya. Masuknya 20 cm, keluarnya 20 cm tanpa ada menahan napas ya. Ini modelnya, anggaplah ini ya. Ini pas narik napas, tarik, keluar, tarik, keluar. Napas perut ya, bukan napas dada. Napas perut, fokus pada napas. Setelah bisa fokus pada napas, bisa membayangkan sinar sesuka Anda. Mau masuk di sini, mau dimanapun, mau di sini bisa ya.
Tapi lebih baik untuk sementara fokus di napas saja dulu. Fokus saja di napas ya. Ukurannya harus sama. Bagaimana caranya mengukur Pak Jero? Nah, ini lagi. Pakai dinding perutnya. Dinding perut Anda itu jangan sampai terlalu penuh. Ya, anggap dinding perut Anda segini. Napas. Jangan sampai lewat lagi. Jadi napas itu biar bodinya tidak gini-gini. Bodinya tetap diam, posisinya tetap tenang dan nyaman, dan juga fokus di napas saja. Napasnya masuk, napasnya keluar. Napas masuk, napas keluar. Fokus di napas saja. Tanpa kamu memohon pun akan terjadi kekosongan pikiran dan ketenangan ya. Nike Adi Putra Nakalam ya, semoga bermanfaat. Terus Made Tantri, ampun Pak Jero, tiang ampun dari tahun 2000 sakit sampai sekarang. Kepala sama badan, gimana solusinya? Om Swastiastu Made Tantri. Kalau sakit seperti ini, apalagi sudah 21 tahun ya, coba langsung datang ke tempat praktek tiang. Nanti tiang cek ya. Solusinya ya harus saya cek dulu apa sih penyebab utamanya nih. Apakah ada faktor X-nya, apakah ada dari leluhurnya, apakah hanya penyakit alam karena akibat penyumbatan atau lain sebagainya ya. Made Tantri solusinya berobat. Berobat kemana ya? Bisa datang ke tempat saya kalau seumpamanya diyakini. Estungkare ada juga yang sudah sakit 25 tahun berobat ke sini sembuh ya. Itu bukan karena saya sakti, tidak. Seluruh pengobatan di dunia ini semuanya bagus. Cuma kadang-kadang tidak berjodoh, gitu ya. Tidak berjodoh dan bisa juga pengobatannya belum tepat. Contoh begini, kalau seperti mobil yang rusak dinamonya, tapi yang diperbaiki mesinnya, jadi nggak nyambung. Yang rusak radiatornya, yang diservis mesinnya, tetap nggak nyambung ya. Jadi masalahnya akan tetap di sana. Jadi seperti itu ya. Jadi itu jawaban saya. Apalagi ini sakitnya sudah 22 tahun. Kemarin aja pasien saya ada yang sakit sudah 25 tahun. Astungkaru sudah proses penyembuhan ya. Sudah ada perubahan lah. Jadi harus datang langsung. Apalagi ini penyakitnya udah lama, kasihan banget. 22 tahun Anda menderita. Bisa lihat alamat saya, bisa dilihat di profil saya ya. Roayadi, selamat siang Pak Jero, lambung saya sakit terus, napas kayak ada jalan di punggung, sama kaki kiri sakit terus. Kaki kiri sakit terus juga lambungnya sakit. Nah, ini bisa ada kombinasi ya, kombinasi antara saraf kejepit, kolesterol tinggi atau asam urat, dan juga asam lambung. Nah, hal seperti ini sama juga harus saya cek secara langsung dulu. Penyumbatannya sudah separah apa? Apakah Anda pekerjaannya sering duduk lama, atau sering berdiri lama, atau banyak beban pikiran? Nah, kalau banyak beban pikiran artinya kamu sudah depresi. Akibat depresi akhirnya asam lambungnya naik. Plus ada kekakuan di otot, akhirnya
terjadilah akumulasi penyakitnya, semuanya keluar gitu. Itu ya. Inggih Suksma Wali Madi Tantri, tetap semangat. Ingat, kalau kamu diamkan sakitmu, artinya kamu rela hidup menderita. Tetapi berjuanglah untuk menjadi pemenang atas deritamu. Karena kamu juga layak bahagia, kamu juga layak sehat. Ya, ingat itu. Jadi itu Royadi, kalau bisa segera datang ya. Alamat saya, nomor WA saya ada di profil saya, bisa dicek. Apalagi sudah ada kaki kiri, ingat kaki kiri itu sejalur dengan jantung. Kasihan nanti jantungnya ya. Jangan menunggu stroke. Apalagi udah ada sesak napasnya. Coba cek dulu tensinya tinggi apa tidak ya. Kalau tensinya tinggi tambah bahaya lagi. Ya, yang paling susah itu adalah dia ada asam lambung, tensinya rendah. Wih, susah sekali ngobati gitu. Udah tensi rendah, asam lambung tinggi, berisi lagi kolesterol tinggi. Aduh, mati dah. Ngobatinya itu harus pelan-pelan, hati-hati, dan juga berproses. Jadi teman-temanku semua, jangan menunggu parah deh baru berobat. Bahkan jika Anda sekarang tidak sakit pun, tolong cek tubuh Anda jika ada penyumbatan. Apalagi sekarang saya sudah menunjukkan jati diri saya bahwa saya bisa mendeteksi penyumbatan dalam tubuh. Saya bisa membuka penyumbatan dalam tubuh sehingga organ-organ Anda kembali sehat. Karena harta tertinggi kita adalah tubuh ini. Kalau tubuh ini sehat, kita bisa mengumpulkan harta. Tapi kalau salah satu organ dalam kita rusak, maka harta tiada guna. Kalau sudah ginjalnya rusak, harta tiada guna. Kalau sudah hatinya rusak, apalagi sang yang jantung ya. Oke, itu jawaban dari saya untuk Royadi ya. Lambung saya sakit, napas panas, itu udah namanya GERD ya. GRG, bisa itu saya sembuhkan. Cuma saya lihat ada kombinasi sakit di punggung, sakit di punggung, kaki sakit. Itu kemungkinan ada saraf kejepit ya. Jadi bagi yang tadi yang bertanya-bertanya, yang penyakitnya memang tiang lihat parah, segera aja datang ya. Karena begini, sakit yang ditunda pengobatannya, jantung yang dia berdetak 24 jam per hari, itu yang kasihan. Dia yang kena efek. Terima kasih juga Royadi ya. Tetap semangat, sabar. Untuk sementara minum air jahe isi serai ya. Untuk sementara. Setelah makan. Ya. Tapi kalau sumpama jarak kita tidak terlalu jauh, datang aja ke. Bahkan dari negara aja banyak yang datang ke saya ya. Dek Wardi, Om Swastiastu, tiang metaken. Kalau saraf kejepit awalnya jatuh. Kalau cara pengobatannya terapi napi dipijat guru. Swastiastu, Dek Mardi. Seperti sering saya katakan, pengobatan saya adalah kombinasi antara kekuatan taksu, energi spiritual, energi alam, akupresur, pijatan tradisional. Saya tidak pernah belajar mijat, saya terlahir dengan panugrahan. Panugrahan saya ada di tangan. Mungkin Anda yang memiliki ilmu spiritual yang tinggi, Anda pasti bisa melihat senjata-senjata yang ada di 10 jari saya ini.
Anda yang memiliki tingkat spiritual tinggi pasti bisa melihat. Ada senjata apa saja di tangan saya ini, yang mana berisi cakra, pasti bisa tahu. Jadi Dek Ardi, di tangan saya ini sudah berisi obat, berisi senjata. Inilah yang akan mengobati Anda. Akan mendeteksi, akan mengobati. Astungkara kalau ada jodoh, sama seperti kasusnya hari ini ya. Pasien saya yang dari Busung Biu. Dia saraf kejepit dan juga tiang cek pinggulnya bergeser. Astungkara sekarang jalannya sudah normal. Baru pengobatan hari ini, pengobatan pertama. Karena di sini wajib pengobatannya 3 kali ya. Kemarin juga ada yang saraf kejepit sudah dioperasi juga. Sudah mau lumpuh dia. Astungkara sudah sembuh. 4 kali pengobatan kalau nggak salah. Sudah sembuh. Walaupun dari 15 tahun. Jangan waktu dijadikan alasan. Perjuangkan, kasihan ibumu. Ya. Perjuangkan itu. Jangankan 5 tahun. Yang 25 tahun pun ada pasien saya. Astungkara sudah ada perubahan ya. Nah itu dah istilahnya begini. Kamu masang togel ya, sudah 10 tahun tidak pernah dapat. Siapa tahu togel sekarang kamu dapat. Semoga saja hukuman ibumu kuncinya ada pada saya. Dan di saat berobat dengan saya berjodoh dan disembuhkan ya. Jadi penyakit itu adalah hukuman ya. Tetap semangat. Semangatnya tetap. Dike Dek Mardi Jadi tetap semangat. Yakinlah. Tiada yang tidak mungkin jika kita meyakininya. Tiada yang mustahil jika Tuhan menghendakinya. Ya. Dek Mardi alamatnya di mana? Saya alamatnya di Jalan Raya Candidase, Karangasem, Bali. Mungkin tidak, kalau tidak terlalu jauh, ajak ibu ke sini besok ya. Sambil jalan sebentar. Jadi ini ke Dek Mardi ya, kasihan ibunya. Ya, istilahnya gini. Tidak ada salahnya berjuang. Oh ini saking songan nggih. Akeh nih ke semeton saking kita mani mriki metambuh. Intinya janganlah menyerah. Apalagi dia wanita yang melahirkanmu ya. Mungkin saja tanpa diketahui ada pinggul yang bergeser. Yang hanya dengan megang gini aja tiang tahu kalau ada pergeseran pinggul ya. Astungkara dan pemaging ya. Untuk sementara Dek Mardi kasih ibunya rebusan daun alpokat ya. Leo Tangkas Budiata Swastiastu Pak Jero, yang punya penyakit perut sebelah kanan di bawah tulang iga. Punapi penyaban iga Pak Jero, bisa diterawang sedikit Pak Jero.
Kalau penyakit perut itu kenapa harus di terawang ya? Dan saya paling tidak suka main terawang-terawang. Kenapa saya tidak suka main terawang-terawang? Karena penerawangan itu bukan untuk main-main ya, bukan untuk barang mainan. Kadang-kadang banyak sekali semeton kita yang kurang paham, minta diterawang, minta begini, ampura semeton. Kalau boleh jangan ya. Semua hal tuh ada SOP-nya, biar tidak salah nanti. Jadi kalau masalah sakit perut sebelah kanan ya, coba ditekuk ya, coba ditekuk, dipeluk kakinya, apakah tambah sakit apa tidak. Kakinya ditekuk begini terus dipeluk, posisinya tidur ya, bisa jadi itu usus buntu. Coba dulu dilakuin itu, kalau tidak tambah sakit berarti bisa penyakit lain. Bisa saja karena akibat ada uratnya yang perlu diperbaiki ya. Jadi ini ke Leo Tangkas Budiate. Bisa juga coba Anda diingat-ingat, saya senang minum air apa tidak? Saya pernah jatuh apa tidak? Itu ya. Apa mungkin ginjal saya bermasalah? Apa mungkin saya senang makan pedas-pedas? Mungkin saya ada usus buntu. Jadi banyak sekali penyebabnya nih ya. Jadi yang jelas tidak ada magicnya Leo Tangkas. Tidak ada faktor X alias magic. Ya. Tidak ada magicnya, ini pure penyakit alam atau penyakit alami ya. Sekali lagi sebenarnya saya tsunami yang tidak akan pernah mau jika ada yang menanyakan sesuatu dan minta terawang ya, karena penerawangan bukan untuk main-main, bukan untuk permainan. Semua ada SOP-nya ya. Hati-hati bagi kalian yang sedang minta diterawang, nanti kalian tersesat sendiri ya. Jangan. Itu bukan barang mainan ya. Karena nanti nerawang dulu mekejang len jawabannya baru paling pedidi kan. Benar gak? Jangan cari penyakit, malah stres sendiri nanti. Kalau mau berobat, berobatlah. Kalau mau tahu sesuatu, carilah orang yang dimintai tolong. Bawa apa yang sepantasnya dibawa. Jadi tidak semena-mena disamakan dengan nanya jalan atau alamat ya. Pak, di mana alamatnya toko gini? Jangan ya. Apalagi masalah penerawangan, ilmu spiritual. Kalau tidak kita yang menghargai, siapa lagi? Yang bisa nerawang juga jangan belogajum ya. Kelebihannya digunakan untuk dipamer-pamerin, disombong-sombongin. Karena kalau Anda bisa menghargai apa yang dianugerahkan kepada Anda, maka Anda akan berharga. Tapi kalau Anda sendiri tidak bisa menghargai apa yang menjadi anugerah atau panugerahan itu sendiri, maka Anda akan campah. Sama seperti ini. Ada beberapa oknum ya yang komen di status-status saya. Kenapa saya tidak pernah menanggapi secara negatif? Karena mereka tidak salah. Karena mereka tidak salah. Ada yang mengatakan balian udu kayak gitu ya.
Jadi mereka tidak salah ngomong gitu, karena mereka tidak tahu siapa saya. Saya ini mantan manajer 16 tahun. Saya berjuang menjadi orang sukses. Saya adu otak saya ini untuk belajar. Jadi kalau ada yang bilang balian puyung, balian kosong, tidak tahu apa, ya memang benar. Mereka tidak salah. Saya memang balian yang kosong, tidak tahu apa-apa. Terus apa harus saya nyalahin dia? Tidak juga. Jadi siapapun yang memandang saya sebelah mata, menghina saya, itu wajar. Sekali lagi, itu wajar dan saya setitik pun tidak marah. Kenapa saya harus marah? Karena saya bukan siapa-siapa. Saya tidak memiliki kekuatan apapun. Jadi jika dia menghina saya, berarti kan dia menghina Tuhan yang memilih saya sebagai tapakan. Dia yang memandang saya sebelah mata, dia memandang sebelah mata orang Tuhan yang memberikan panugerahan kepada saya. Jadi saya tidak akan marah. Saya tidak marah, saya tidak kecewa, saya tidak akan pernah marah dan tidak akan pernah kecewa. Karena semua sudah saya serahkan kepada Sang Hyang Widiwasa, Sang Pematut, Sang Meraga Pingit, Sani Pingit Ring Dewek Titiang. Jadi saya persilahkan bagi siapapun yang ingin menghina saya, hinalah. Jika itu bisa membuat Anda bahagia, hinalah saya sehina-hinanya. Pandanglah saya sebelah mata, enggak kenapa. Saya ini bukan siapa-siapa kok. Mungkin tak layak untuk dihargai, tak layak untuk dihormati. Tetapi saya akan selalu menghormati Anda, siapapun Anda, karena Anda semua adalah saudara saya, walaupun Anda tidak menganggap saya saudara. Jadi begitu nih. Jadi saya hanyalah tapakan kosong yang memang tidak tahu apa-apa. Sekali lagi, yang memang tapakan kosong yang tidak tahu apa-apa. Tidak pernah belajar sastra. I just learn English. Saya hanya belajar bahasa Inggris, saya belajar bisnis. Saya hanya berproses alami. Saya pernah belajar di Sinar Sakti. Saya pernah belajar di perguruan Sinar Suci. Saya juga pernah belajar di Ruwa Binida Sakti. Itu tempat saya dulu pernah belajar. Bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk memahami teknik pernapasan. Karena saya dibilang bawa banyak senjata, saya ingin tahu caranya memakai senjata-senjata yang ada di tubuh saya, yang ada di tangan saya, sehingga saya merasa perlu untuk menggali. Jadi itu saja. Saya tidak pernah belajar mijet, saya tidak pernah belajar terapi. Semua hanya berjalan begitu saja sesuai dengan panugerahan yang ada. Jadi begitu sebenarnya. Yang jero gede sarjana tidak akan pernah marah, apalagi dendam, apalagi kecewa di saat ada saudara saya sendiri yang menghina saya atau memandang saya sebelah mata. Karena memang saya tidak layak untuk dihargai. Saya juga tidak ingin dihargai. Saya hanya ingin menjadi saudara kalian. Saya hanya akan mengobati,
dan melayani orang yang meyakini, orang yang percaya, orang yang mau dituntun, orang yang mau diobati. Itu semua terserah umat sedharma yang percaya. Kan gitu nih. Jadi oke, sambil jalan nih. Sambil jalan, sekali lagi bagi semeton yang mau bertanya-tanya, saya persilahkan untuk bertanya-tanya. Saya yang kosong ini akan berusaha menjawab semampunya ya. Sambil merokok. Di dalam kekosongan ini saya bisa mendeteksi penyakit seperti juga pinggul bergeser, sakit pinggang, saraf kejepit, masalah paru, masalah ginjal, masalah jantung, depresi, sakitnya asam lambung. Jadi tapakan yang kosong ini Astungkara sudah membantu banyak umat juga. Tentu tidak terlepas daripada restu Sang Hyang Lelangit, dan juga karena mungkin memang ada karma dengan saya ya. Sekali lagi saya tidak ingin menjadi apa-apa. Dari dulu saya banting tulang belajar hanya ingin sukses. Tak pernah bermimpi mau jadi balian. Bahkan siang yang katanya ngiringang ke pemangkuan dan ngiringang balian, saya langsung pilih menjadi pemangku. Saya pilih jadi pemangku, ternyata juga tidak apal-apal, mantranya hilang. Saya mohon petunjuk lagi. Katanya memang harus menjadi pemangku, kepemangkuannya hanya untuk di Gedong Suci dan wajib jadi balian. Karena tak semua balian terlahir dengan panugrahan, dan siapapun yang mau ngayah jadi pemangku, katanya dia tiang-tiang salah ngomong, katanya boleh jadi pemangku. Jadi begitu semeton, sedikit berbagi hari ini, semoga bermanfaat. Jika saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jika saya mungkin menyinggung perasaan siapapun secara sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya hanyalah manusia biasa, tapakan kosong, yang tak tahu apa-apa, hanya tahu sedikit tapi ingin berbagi. Ampura ake tiang metaken, tiang sampun 10 tahun dan mersidang mencium wangi apapun. Kalau baunya menyengat sekali, saya baru bisa mencium akibat kecelakaan. Mohon beri jalan keluarnya. Om Swastiastu, Ari Putra Nak Kalem. Kalau sampai sudah tidak bisa mencium sesuatu, itu artinya terjadi masalah pada saraf atas depan. Nah, apalagi pernah terjadi kecelakaan, yang jelas sarafnya sudah terkena masalah ya. Jadi ada perbedaan dengan orang yang terkena tidak pernah kecelakaan, terus dia tidak bisa mencium selama beberapa tahun. Itu artinya akan ada gejala kanker otak. Gejala kanker otak itu akan terdeteksi dari awal. Dia tidak akan bisa mencium apapun. Dan setelah itu, setelah beberapa tahun, dia tangannya mulai gemetar. Itulah disebut Parkinson. Jantan suhu tiang ya. Jadi kalau tidak bisa mencium apa-apa akibat kecelakaan,
itu kan berarti kemungkinan terjadinya kanker kan sedikit. Tetapi alangkah baiknya dicek, mungkin saja ada saraf yang kejepit. Saraf yang kejepit itu mungkin setelah diterapi terdeteksi di mana terjepitnya, langsung dilepaskan dari jepitannya dan langsung kare sesuai canida sama yang dewasa, bisa kembali normal gitu ya. Nike nya sementara yang Ari Putra nak kalem. Jadi kalau saraf depan kena, ya, kalau saraf depan kena, pastinya indera penciuman yang pertama kan tidak bisa mencium apa-apa. Makanya banyak pasien saya yang terkena Parkinson atau yang tangannya gemetar, semuanya gemetar, itu ciri-ciri awalnya bisa Anda ketahui dengan hilangnya indera penciuman atau Anda tidak bisa mencium sesuatu. Karena sarafnya yang kena, otomatis saraf depan dulu yang kena ya. Jadi nike Pak Ari Putra nak kalem. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membuat Ari sedikit lega atau tidak lagi khawatir ya. Dana kili nak nusa. Saing, rayu saing. Jadi nike Pak Ari Putra nak kalem ya. Semoga jawaban tiang itu bisa sedikit membuat Anda tenang ya. Ye, rayu. Intinya kalau pernah kecelakaan dan apalagi sudah 10 tahun tidak. Biasanya kalau orang mau Parkinson itu dia 1 tahun lah. 1 tahun ada gejala, tidak bisa cium bau, terus mulai dah organ tubuhnya ini bergetar. Itu artinya ada masalah di otak ya. Saraf, masalah saraf lah. Saraf depannya yang kena itu. Saraf otaknya yang kena ya. Nggih, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya anggap cukup ya, sudah jam 6:30 ini. Saya izin pamit. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ingat, damai itu indah, saling menghargai itulah yang seharusnya. Tak sejalan bukan berarti harus bermusuhan, tak sepaham bukan berarti harus saling mencela. Intinya kita semua saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om.